Aku menemukan sebuah kotak terkunci dengan kuncinya di bengkel mendiang suamiku, disertai catatan, buka di ulang tahunmu yang ke-70. Hari ini adalah hari itu. Di dalamnya, ada pesan, ikuti petunjuk dan jangan katakan apapun kepada anak-anakmu. Aku melakukannya. Apa yang kutemukan masih membuatku merinding. Aku terbangun di pagi ulang tahunku yang ke-70. Menemukan embun beku menyelimuti jendela rumahku di pinggiran Bandung seperti gorden renda yang terbuat dari es. Bulan Oktober di pedesaan memang selalu terasa menggigit, tetapi pagi ini terasa berbeda. Lebih berat, seolah udara itu sendiri sedang menahan napas. Suamiku, Budi, telah meninggal 3 tahun. 3 tahun keheningan di rumah yang dulu riuh dengan tawanya. 3 tahun tidur sendiri di ranjang yang dibuat untuk berdua. 3 tahun berpura-pura baik-baik saja saat putra-putraku, Arman dan Joko, menelepon sebulan sekali menanyakan apakah aku butuh sesuatu. Mereka tak pernah tinggal cukup lama untuk mendengar jawaban yang sebenarnya. Aku membuat kopi seperti biasa, pahit tanpa gula, dan duduk di meja dapur tempat Budi biasa membaca koran paginya. Saat itulah aku melihatnya. Kunci kuningan kecil tergeletak di atas tumpukan surat, menangkap cahaya matahari pucat yang menyaring melalui embun beku. Aku mengambilnya, membolak-baliknya di telapak tanganku. Kunci itu tua, berhias, dengan ukiran huruf B yang rumit pada ujungnya. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku mengenal kunci ini. Budi memakainya dengan rantai di leher selama 5 tahun terakhir hidupnya, menyembunyikannya di balik kemeja setiap kali kutanya. Hanya kenang-kenangan sentimental, katanya dengan senyum miring itu. Tak perlu kau cemaskan, Siti. Dia berhenti memanggilku Aretha puluhan tahun yang lalu, lebih memilih nama tengah yang menurutnya lebih cocok untukku. Tetapi Budi tak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan tentu saja dia tidak akan meninggalkan sesuatu di meja dapurku tanpa sengaja, apalagi 3 tahun setelah kematiannya. Aku menggeledah tumpukan amplop dengan panik, mencari catatan, penjelasan, apapun. Lalu aku melihatnya. Sebuah kartu kecil berwarna krem terselip di antara tagihan listrik dan pamflet toko sembako. Tanganku gemetar saat menariknya keluar. Tulisan tangan itu jelas milik Budi. Siti tersayang, jika kau membaca ini, berarti kau telah mencapai usia 70, seperti yang selalu kuyakini. Selamat ulang tahun, cintaku. Aku ingin kau pergi ke bengkelku. Ada kotak terkunci di rak ketiga di balik kaleng cat. Kunci ini akan membukanya. Apa yang ada di dalamnya hanya untukmu. Satu hal lagi, jangan beritahu Arman dan Joko. Kau akan segera mengerti alasannya. Dengan segenap cintaku. Selamanya, Budi. Kopiku menjadi dingin saat aku duduk di sana, menatap kata-kata itu. Jangan beritahu Arman dan Joko. Budi sangat menyayangi putra-putra kami. Dia bekerja keras demi memberikan mereka segalanya. Pendidikan yang layak, modal awal untuk usaha mereka, masa kecil yang penuh keamanan dan kasih sayang. Mengapa dia ingin aku menyimpan rahasia dari mereka? Aku menarik kardigan lebih erat ke bahuku dan berjalan ke bengkel. Sebuah gudang yang diubah sekitar 50 meter dari rumah utama. Bau serbuk gergaji dan oli motor menyeruak. Aroma khas Budi sehingga sesaat aku hampir percaya dia masih di sini, membungkuk di atas meja kerjanya. Aku memanjat tangga dengan hati-hati. Ditemukanlah kaleng cat, dan di belakangnya, sebuah kotak kayu seukuran kotak sepatu. Permukaannya diukir dengan pola bunga mawar dan lavender yang rumit. Nafasku tercekat. Itu adalah bunga pernikahanku, yang Budi bawakan setiap ulang tahun tanpa pernah alpas selama 47 tahun. Kunci meluncur ke dalam kunci dengan bunyi klik lembut yang menggema di bengkel yang kosong. Di dalamnya, aku menemukan gulungan kertas, amplop tertutup, dan buku harian kulit kecil yang belum pernah kulihat. Aku membuka gulungan kertas itu terlebih dahulu. Itu adalah peta, digambar tangan, menunjukkan properti kami dan daerah sekitarnya. Seseorang telah menandai jalan dengan tinta merah, menuju tepi timur properti. Amplop itu berisi selembar kertas dengan tulisan tangan Budi lagi. Siti, ikuti peta ke tanda silang merah. Pergi sendirian, pergi hari ini. Percayalah padaku sekali lagi. Buku harian itu akan menjelaskan segalanya, tetapi hanya setelah kau melihat apa yang kutinggalkan untukmu. Ingat, jangan tanya anak-anak, mereka tidak akan mengerti. Belum.
Tanganku gemetar hebat sekarang. Aku ingin membuka buku harian itu, melahap rahasia apapun yang ada di dalamnya, tetapi instruksi Budi jelas. Hanya setelah kau melihat apa yang kutinggalkan untukmu. Peta itu menuntun melewati hutan yang sudah bertahun-tahun tak kulewati, menuju bagian properti yang selalu kuanggap hanya hutan belantara. Sesuatu yang dingin merayap di punggungku. Budi telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Tapi mengapa? Dan mengapa menyembunyikannya dari Arman dan Joko? Aku memasukkan peta dan buku harian itu ke dalam saku. Angin bulan Oktober bertiup kencang. Saat aku melangkah keluar, ponselku bergetar. Pesan dari Arman. Selamat ulang tahun, Bu. Maaf kami tidak bisa datang hari ini. Sibuk dengan merger perusahaan. Kami akan traktir Ibu makan malam minggu depan. Sayang Ibu. Aku menatap pesan itu lama, lalu menyimpan ponselku tanpa membalas. Putra-putraku adalah pria yang baik, sukses, cerdas, berbakti pada keluarga dan karier mereka. Tetapi mereka menjadi jauh selama bertahun-tahun. Kunjungan mereka lebih singkat, percakapan mereka lebih seadanya. Mereka melihatku sebagai ibu tua yang perlu sesekali dijenguk, bukan sebagai seseorang dengan misterinya sendiri untuk dipecahkan. Mungkin itulah yang dipahami Budi, mungkin itulah mengapa pesannya begitu tegas. Jangan tanya anak-anak, aku menyiapkan bekal untuk berjalan. Senter, sebotol air, tongkat jalanku, dan berjalan melintasi tanah belakang. Jalur melalui hutan itu dipenuhi semak, tetapi masih terlihat, seolah seseorang rutin melewatinya hingga baru-baru ini. Aku mengikuti petunjuk peta, menyeberangi kali di titik sempit di mana batu-batu pipih membentuk jembatan alami, mendaki lereng yang landai menuju batas properti. Dan kemudian aku melihatnya. Sebuah gerbang. Gerbang besi tempa baru, permukaannya berkilauan, dan terpasang di gerbang itu, sebuah tanda kayu dengan huruf yang diukir dengan tangan khas Budi. Lembah Siti. Penglihatanku kabur oleh air mata. Siti, nama tengahku, nama yang dicintai Budi, nama yang dia bisikan di telingaku pada malam pernikahan kami dan setiap malam setelahnya selama hampir 50 tahun. Aku mendorong gerbang itu hingga terbuka. Apa yang kulihat di sisi lain membuat lututku lemas. Sebuah perkebunan. Perkebunan kecil, sempurna, terbentang di hadapanku. Bunga-bunga lavender terhampar dalam barisan ungu yang rapi. Wanginya masih tertinggal. Semak mawar berjejer di jalan setapak kerikil. Dan kaca piring tumbuh di bedeng-bedeng yang terawat rapi di sekitar kabin kayu kecil yang terletak di tengah. Lavender, mawar, kaca piring. Persis bunga-bunga yang Budi bawakan setiap tahun. Aku berjalan maju dengan kaki yang terasa terpisah dari tubuhku. Sistem irigasi berdengung pelan. Seseorang telah merawat tempat ini, menjaganya tetap hidup. Tapi siapa? Pintu kabin tidak terkunci. Di dalamnya, dinding-dindingnya ditutupi dengan foto-foto. Budi dan aku di hari pernikahan kami. Arman dan Joko saat masih kecil. Di atas meja, ada amplop lain. Tanganku gemetar, isinya surat, beberapa halaman panjang, dengan tulisan tangan Budi yang rapi. Siti tersayang, jika kau membaca ini, maka semuanya berjalan sesuai rencana. Selamat datang di lembahmu. 5 tahun yang lalu, aku mendapat diagnosis, kanker pankreas, stadium 4. Dokter memberiku 6 bulan. Aku berhasil bertahan 3 tahun berkat keras kepala dan rahmat Tuhan. Tetapi aku tahu waktuku semakin singkat, dan aku tahu aku harus meninggalkan sesuatu untukmu lebih dari sekadar asuransi jiwa dan hipotek yang lunas. Kau menghabiskan 50 tahun merawatku, merawat putra-putra kita, merawat semua orang kecuali dirimu sendiri. Kau mengubur impianmu membuka toko bunga. Kau menyisihkan seni keramikmu untuk mengurus kebun bersamaku. Kau menjadikan rumah kami sebuah tempat bernaung dan hidup kami sebuah kegembiraan. Jadi, kubangunkan ini untukmu. Aku menghabiskan setiap waktu luang selama 3 tahun menciptakan tempat di mana kau akhirnya bisa melakukan apa yang selalu kau impikan, menanam hal-hal indah, menciptakan seni, memiliki ruang untuk bernapas dan berpikir dan menjadi dirimu sendiri. Tetapi ini dia, cintaku. Aku tidak bisa memberitahumu saat aku masih hidup, dan aku meminta kau tidak memberitahu anak-anak, belum. Karena aku ingin kau melakukan sesuatu terlebih dahulu. Surat itu berakhir di sana, tetapi ada lagi. Aku mengeluarkan halaman-halaman tambahan dan menemukan jenis dokumen yang sama sekali berbeda. Surat-surat resmi,
Sebuah akta. Dokumen pengalihan kepemilikan bertanggal 2 minggu sebelum kematian Budi. Dan properti itu tidak terdaftar atas namaku. Itu terdaftar atas nama seseorang bernama Ayu Morrison. Aku membaca nama itu 3 kali. Bukan. Itu tertera di sana, resmi. Ayu Morrison, pemilik Lembah City. Aku tidak mengenal Ayu Morrison. Perkebunan Morrison di sebelah telah ditinggalkan selama 20 tahun. Siapa wanita ini, dan mengapa dia memiliki kebun yang seharusnya dibangun suamiku untukku? Pikiranku berputar dengan pertanyaan, tetapi satu pikiran bangkit di atas yang lain, tajam dan dingin. Budi telah menyimpan rahasia, rahasia besar, dan semakin dalam aku menggali, semakin aku yakin bahwa hadiahnya tidak seperti yang terlihat. Aku mengambil buku harian kulit itu dengan tangan gemetar dan membuka halaman pertama. 15 Januari 2018. Bertemu dengan Ayu hari ini. Dia setuju dengan pengaturannya, meskipun dia khawatir tentang implikasi hukum. Kujamin semuanya akan ditangani dengan benar. Siti tidak boleh tahu. Bukan tentang Ayu, bukan tentang uangnya, dan terutama bukan tentang apa yang sebenarnya kulindungi darinya. Anak-anak tidak akan pernah mengerti. Mereka hanya akan melihat uang dan peluang yang terbuang. Tapi ini lebih besar dari uang. Ini tentang menjaga Siti tetap aman. Dari apa? Dia akan segera tahu. Tuhan ampuni aku atas rahasia yang kubawa ke liang lahat. Buku harian itu terlepas dari jari-jariku dan menghantam lantai kabin dengan bunyi gedebuk yang terdengar seperti tembakan di keheningan yang mengerikan. Apa yang telah dilakukan Budi? Dan dari siapa? Atau apa? Dia melindungiku. Pengkhianatan dan benteng perlindungan. Aku menghabiskan 2 jam di kabin itu, membaca buku harian Budi. Setiap entry mengungkapkan lapisan penipuan lain. Suamiku yang baik, jujur, dan lugas, telah menjalani kehidupan ganda selama 5 tahun terakhir keberadaannya. Ayu Morrison bukanlah orang asing. Dia adalah cucu Frank Morrison, yang kembali ke kota 4 tahun lalu, bangkrut dan putus asa setelah perceraian yang membuatnya tidak memiliki apa-apa. Budi telah mempekerjakannya untuk membantu membangun kebun itu, membayarnya tunai dan memberinya tempat tinggal di rumah lama Morrison. Tetapi bukan itu yang terburuk. 3 Maret 2018. Ayu menemukan dokumen-dokumen itu hari ini saat membersihkan kantor lama Frank. Dia tahu tentang hak mineral sekarang. Dia tahu apa yang direncanakan Joko dan Arman. Aku harus memberitahunya segalanya. Tentang survei geologis, tentang peluang investasi anak-anak, tentang mengapa aku perlu melindungi tanah ini. Dia takut. Dia seharusnya takut. Jika anak-anak menemukan apa yang Frank temukan di bawah properti ini 40 tahun lalu, mereka akan menghancurkan semuanya. Mereka akan menghancurkan Siti dalam prosesnya. Aku telah menjadikan Ayu pemilik sah di atas kertas. Itu satu-satunya cara untuk menjauhkan tanah dari jangkauan anak-anak sampai Siti siap memahami apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Hak mineral, survei geologis, putraku merencanakan sesuatu di belakang punggungku. Aku merasa mual. Aku ingin menganggapnya sebagai paranoia, ocehan bingung seorang pria yang sekarat. Tetapi budi tajam sampai akhir, pikirannya jernih. Aku mengumpulkan surat-surat itu dan buku harian. Berjalan menuju rumah Morrison yang tak jauh dari sana. Asap mengepul dari cerobong. Seseorang ada di rumah. Aku mengetuk, lebih keras dari yang kuinginkan. Wanita yang menjawab lebih muda dari yang kuduga. Mungkin 40, dengan mata lelah. Ibu Siti, bisiknya. Ya Tuhan, ini ulang tahunmu. Kau Ayu Morrison. Itu bukan pertanyaan. Dia mengangguk pelan, mundur dari pintu. Silakan masuk. Aku sudah takut dengan percakapan ini selama 3 tahun. Suamimu adalah pria yang baik, katanya pelan, menuangkan teh yang tidak kuminta. Dia menyelamatkan hidupku ketika aku tidak punya tempat lain untuk pergi, tetapi dia menempatkanku dalam posisi yang mustahil. Maka bantu aku keluar dari posisiku. Kataku, suaraku lebih keras dari yang kuinginkan. Jelaskan mengapa kau memiliki kebun yang seharusnya dibangun suamiku untukku. Jelaskan apa maksudnya tentang melindungiku dari putra-putraku sendiri. Ayu menarik napas dalam-dalam. 5 tahun lalu, suamimu datang kepadaku dengan sebuah usulan. Dia bilang dia sekarat dan perlu mengamankan aset tertentu di luar warisannya. Dia menawarkanku uang, banyak uang, untuk bertindak sebagai pemilik sah tanah yang dia kembangkan,
Lembah Siti. Karena dia menemukan sesuatu. Tentang putra-putramu. Tentang urusan bisnis mereka. Ayu mengeluarkan folder dari balik gambar arsitektur. Ini salinannya. Budi memintaku berjanji untuk memberikannya kepadamu jika terjadi kesalahan. Sebelum apa? Sebelum Joko dan Arman menunjukkan niat mereka. Dia menyelipkan folder itu melintasi meja. Di dalamnya ada rekening bank, email, transkrip pesan teks. Joko kepada Arman, 15 Maret 2022. Ayah tidak akan bertahan lama lagi. Setelah dia tiada, kita harus bergerak cepat di properti Morrison. Survei geologis mengonfirmasi mineral langka. Kita bicara puluhan juta rupiah jika kita bisa membuat ibu menjualnya. Arman kepada Joko, 18 Maret 2022. Dia akan melawan kita. Kau tahu betapa sentimentalnya dia tentang kebun itu. Kita harus meyakinkannya bahwa itu demi kebaikannya sendiri. Perawatan di panti jompo mahal. Kita akan membingkainya sebagai keamanan finansial. Joko kepada Arman, 20 Maret 2022. Apapun yang diperlukan. Perusahaan tambang Tiongkok siap bergerak segera setelah kita mengamankan hak mineral. Ini adalah pensiun kita, Arman. Kita tidak bisa membiarkan nostalgia ibu merusak peluang ini. Air mata membanjiri mataku. Putra-putraku, yang kurawat untuk menjadi jujur dan baik, berencana memanipulasiku. Berencana menempatkanku di panti jompo. Berencana mengambil keuntungan dari kesedihanku. Ada lagi, kata Ayu lembut. Dia mengeluarkan dokumen lain, surat dari firma hukum. 6 bulan lalu, Joko menyewa pengacara untuk memulai proses penilaian kompetensi mental. Mereka bersiap agar ibu dinyatakan tidak layak secara mental untuk membuat keputusan keuangan. Itu tidak mungkin, bisikku. Aku sangat sehat. Aku mengelola semua urusanku sendiri. Mereka akan membuat bukti palsu, laporan dokter, kesaksian dari tetangga. Budi mengetahuinya 2 minggu sebelum dia meninggal. Saat itulah dia membuat perwalian. Perwalian apa? Lembah Siti bukan hanya kebun, Bu Siti. Itu adalah entitas hukum. Perwalian yang tak dapat dibatalkan dengan ibu sebagai penerima manfaat dan aku sebagai wali. Budi mengalihkan hak mineral ke perwalian bersama dengan tanah permukaan. Syaratnya sangat kuat. Properti tidak dapat dijual, dibagi, atau dikembangkan untuk tujuan komersial selama masa hidup ibu. Setelah ibu meninggal, itu akan diserahkan kepada organisasi konservasi, bukan kepada putra-putra ibu. Aku bersandar di kursiku, pikiranku kacau. Budi telah tahu. Dia tahu putra-putranya sendiri berencana mengkhianatiku. Dan dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya membangun benteng perlindungan hukum yang bahkan tidak kuketahui keberadaannya. Ponsel Ayu berdering. Panggilannya dari Arman. Jangan angkat, kataku. Tapi saat aku mengatakannya, aku mendengar suara mesin mobil di luar. Ayu bergegas ke jendela. Itu mereka. Keduanya. Bu Siti. Mereka tidak boleh tahu ibu ada di sini. Aku akan menghadapi putra-putraku, kataku. Mengakhiri permainan. Tunggu. Ada hal lain, kata Ayu, memegang lenganku. Sesuatu yang Budi temukan tepat sebelum dia meninggal. Survei mineral yang dipesan putra-putra ibu? Itu bukan yang pertama. Frank Morrison melakukannya 40 tahun yang lalu. Dan menurut catatannya, deposit mineral langka itu tidak berada di tempat yang Joko dan Arman kira. Apa yang kau katakan? Aku katakan putra-putra ibu mengejar harta karun palsu. Deposit mineral yang sebenarnya berada di bawah rumah Morrison yang lama ini, bukan di bawah lembah. Budi mengetahuinya. Dia membiarkan mereka percaya deposit berada di properti lembah untuk menjaga fokus mereka di sana sementara dia mengamankan apa yang benar-benar penting. Ketukan di pintu tajam dan tidak sabar. Suara Arman memanggil, Ayu, kami perlu bicara. Sekarang, aku berjalan menuju pintu depan. Buku harian Budi tergenggam di tanganku seperti senjata. Aku membukanya sebelum Arman bisa mengetuk lagi. Putraku berdiri di teras, mengenakan setelan mahal. Terlihat seperti ayah mereka. Itu membuat hatiku sakit, tetapi mata mereka dingin, menghitung. Ini bukan anak-anak yang kurawat. Ibu? Joko pulih lebih dulu. Keterkejutannya dengan cepat ditutupi oleh senyum yang terlatih. Apa yang ibu lakukan di sini? Aku bisa menanyakan hal yang sama. Ini ulang tahunku, nak. Bukankah seharusnya kalian mentraktirku makan malam?
Kami ada urusan yang harus diselesaikan hari ini, dengan Ibu Ayu Morrison. Aku menyingkir agar mereka bisa melihat Ayu berdiri di dapur. Urusan macam apa itu? Bu, ini rumit. Masalah properti yang tidak menyangkut Ibu. Mengapa Ibu tidak pulang saja dan kami akan menjelaskan semuanya nanti? Tidak. Kata tunggal itu menggantung di udara seperti guntur. Aku melihat keterkejutan berkelebat di wajah mereka. Ibu mereka, Siti yang manis, tak pernah berkata tidak kepada mereka. Aku tahu tentang hak mineral, kataku pelan. Aku tahu tentang proses penilaian kompetensi mental. Aku tahu tentang perusahaan tambang Tiongkok dan rencana kalian untuk tanahku. Wajah Arman memerah. Bu, itu tidak kami tidak. Jangan berbohong padaku. Suaraku sekeras baja sekarang. Ayahmu tahu apa yang kalian rencanakan. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya memastikan kalian tidak bisa menyakitiku. Ayah sakit, bingung, kata Joko, ekspresinya mengeras. Dia meninggalkanku bukti. Aku mengangkat buku harian itu. 5 tahun catatan yang merinci skema kalian, manipulasi kalian, keserakahan kalian. Dia mendokumentasikan semuanya. Mereka tidak terkejut. Mereka marah. Marah karena rencana mereka telah terungkap, bahwa ayah mereka yang sekarang telah mengakali mereka. Kau membuat kesalahan, Bu, kata Arman. Suaranya lebih dingin dari yang pernah kudengar. Tanah itu bernilai jutaan rupiah. Kita semua bisa terjamin seumur hidup. Aku sudah terjamin seumur hidup. Ayahmu memastikan hal itu. Dengan apa? Kebun bunga. Joko tertawa, tetapi tidak ada humor di dalamnya. Ibu sudah 70 tahun. Ibu tidak bisa mengelola properti seperti itu. Ibu akan bangkrut dalam setahun. Lalu apa? Keluar dari properti ini, kataku pelan. Kalian berdua. Dan jangan kembali sampai kalian siap meminta maaf. Aku berbalik dan berjalan kembali ke dapur Ayu, menutup pintu dengan tegas. Melalui jendela, aku melihat putra-putraku berdiri di teras sejenak. Wajah mereka dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Itu pemberani, kata Ayu. Itu mengerikan. Aku mengakui. Mereka akan kembali, dengan pengacara. Ya, Ayu setuju. Tapi sekarang ibu tahu apa yang ibu perjuangkan. Dan ibu tidak sendirian. Perwalian dan pilihan terakhir. Telepon itu datang pagi berikutnya. Mereka bergerak cepat. Panggilan dari kantor dokter, pengacara, bahkan seseorang yang mengaku dari perlindungan dewasa. Putra-putraku sedang membangun kasus mereka secara sistematis. Seorang deputi sheriff, Danny Morrison, datang untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan atas permintaan putra-putraku. Dia adalah sepupu Ayu, anak yang kutonton tumbuh besar. Dia mengakui, Ibu Siti, saya pikir putra-putra ibu adalah bajingan. Tetapi dia memperingatkan, pemeriksaan kesejahteraan ini masuk ke sistem. Jika mereka mendapatkan cukup banyak, jika mereka mendapatkan dokter untuk menandatangani evaluasi, mereka bisa membuat ibu dinyatakan tidak kompeten. Apa yang bisa kulakukan? Dapatkan pengacara. Yang bagus. Karena ini baru permulaan. Arman menelepon, menawarkan makan siang untuk menyelesaikan masalah. Itu jelas jebakan, tetapi menolak akan memperkuat narasi mereka bahwa aku tidak stabil. Aku setuju. Aku pergi ke rumah Ayu. Mereka mencoba menetapkan bahwa ibu tidak kompeten secara mental ketika Budi membuat perwalian, jelasnya. Jika mereka bisa membuktikan Budi memanfaatkan kapasitas ibu yang berkurang, mereka mungkin bisa membatalkan perwalian. Perwalian yang asli. Budi memberikannya kepada seseorang untuk diamankan. Seseorang yang dia bilang bisa ibu percaya sepenuhnya. Tetapi aku tidak tahu siapa. Dia tidak pernah memberitahuku. Aku membalik halaman buku harian Budi. 2 April 2022. Memberikan aslinya kepada saksi hari ini. Terasa seperti menyerahkan pekerjaan terakhir hidupku. Tapi aku benar-benar mempercayai orang ini. Mereka tahu apa yang dipertaruhkan. Mereka akan maju ketika Siti membutuhkan mereka. Tapi hanya ketika dia siap. Hanya ketika dia cukup kuat untuk menghadapi kebenaran penuh. Siapa? Bisikku. Jawabannya menghantamku. Ya Tuhan. Aku tahu siapa itu. Romo Paulus. Imam yang menikahkan kami. Pria yang membaptis kedua putraku dan mendengar pengakuan Budi setiap bulan selama 40 tahun. Dia satu-satunya orang yang akan dipercaya Budi dengan sesuatu sepenting ini.
Ponsel Ayu bergetar. Sebuah berita. Wanita lokal menjadi subjek kekhawatiran keluarga. Putra-putra mencari perwalian darurat atas ibu lanjut usia. Arman dan Joko telah memberikan wawancara. Mereka menghancurkanku di depan umum. Aku akan bertemu putra-putraku tengah hari. Kataku kau harus menemukan Romo Paulus. Katakan padanya aku mengirimmu. Katakan padanya sudah waktunya kebenaran terungkap. Semuanya. Ayu memberiku amplop tertutup lilin. Budi meninggalkan ini dengan buku harian itu. Dia menulis di luar bahwa ibu hanya boleh membukanya jika putra-putra ibu bergerak secara terbuka melawan ibu. Di dalamnya ada surat dan USB drive kecil. USB drive itu berisi segalanya. Rekaman percakapan yang kumiliki dengan Arman dan Joko tentang rencana mereka, salinan email yang mereka pikir telah mereka hapus, bukti suap yang mereka bayarkan kepada perwakilan perusahaan tambang. Itu semua yang ibu butuhkan untuk menghentikan mereka. Tetapi Siti, ini penting. Mereka juga memiliki bukti. Bukti yang tidak pernah kuberitahukan padamu. Bukti yang bisa menghancurkan segalanya jika terungkap. Saksi itu tahu maksudku. Romo Paulus akan menjelaskan. Tetapi tolong, sayangku, bersiaplah. Kebenaran tentang apa yang kulakukan untuk melindungimu lebih buruk dari yang bisa kau bayangkan. Pergilah, kataku pada Ayu. Temukan dia. Dapatkan dokumen-dokumen itu. Aku akan mengulur waktu putra-putraku selama mungkin. Raheja David Kowalski. Di warung makan sederhana di pusat kota, aku bertemu Arman dan Joko. Mereka mencoba membalik narasi, menjadikan Ayu sebagai penjahat, Budi sebagai korban yang dimanipulasi. Mereka menyajikan video dan dokumen. Budi membayar mantan suami Ayu, Arman Morrison, 75 juta rupiah, untuk membangun kebun itu. Mereka bilang itu semua adalah penipuan yang dirancang Ayu dan mantan suaminya. Ini adalah perjanjian perwalian sukarela, kata Joko, menyodorkan dokumen resmi. Ini memberikan Arman dan aku wewenang hukum sementara untuk mengelola urusan ibu, hanya sementara. Sampai kami bisa membatalkan perwalian dan memulihkan uang ayah. Ponselku bergetar. Pesan dari Ayu, Bu Siti, jangan percaya apapun yang mereka katakan. Romo Paulus punya bukti. Bukti nyata. Kesaksian video Budi. Keluar dari sana sekarang. Tidak, kataku pelan. Aku tidak mau menandatangani. Joko mengeluarkan ponselnya. Kami mengajukan perwalian darurat pagi ini. Pria-pria di luar itu ada di sini untuk melayani ibu dengan perintah pengadilan. Rekening finansial ibu dibekukan. Aku merasa jebakan itu telah menutup di sekelilingku. Tetapi aku punya satu kartu tersisa. Romo Paulus, kataku dengan jelas. Aku memohon suaka di gereja Santa Maria di bawah hukum kanon. Aku dianiaya oleh keluargaku, dan aku mengklaim perlindungan gereja. Aku mendorong para pelayan proses, melewati putra-putraku, dan berlari ke gereja Santa Maria. Aku menerobos pintu, terengah-engah. Ayu duduk di bangku depan di sebelah Romo Paulus. Sebuah kotak dokumen tersebar di antara mereka. Siti, kata Romo Paulus dengan lembut. Budi bilang kau akan datang. Dia bilang ketika semuanya berantakan, kau akan ingat bahwa iman lebih kuat dari ketakutan. Romo Paulus mengangkat sebuah kaset DVD. Dia menyiapkan ini 3 hari sebelum dia meninggal. Tahu bahwa putra-putranya pada akhirnya akan menunjukkan sifat sejati mereka. Layar televisi kecil itu menyala, dan tiba-tiba Budi ada di sana. Duduk di gereja ini. Siti, kata suaranya yang terekam, jika kau menonton ini, maka putra-putraku telah melakukan apa yang paling kutakuti. Mereka telah mencoba mengambil kebebasanmu, martabatmu, pilihanmu, dan aku sangat menyesal. Pintu gereja dibanting terbuka. Arman dan Joko berdiri di ambang pintu. Apa yang akan kuungkapkan akan mengubah segalanya, kata Budi di layar. Siti, aku tidak hanya melindungimu dari putra-putra kita. Aku melindungi kalian semua dari kebenaran tentang apa yang kulakukan. Siapa aku sebenarnya? Hak mineral yang dikejar anak-anak itu nyata, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan. Mereka disembunyikan dengan sengaja oleh orang-orang yang jauh lebih berbahaya daripada perusahaan tambang. Dan akulah yang membantu menyembunyikannya. Aku tidak pernah hanya seorang petani, Siti. Aku adalah saksi federal. Dan segalanya, hidup kita, kebun kita, masa depan putra-putra kita,
Semuanya dibangun di atas kebohongan yang telah kularikan selama 50 tahun. Budi mengungkapkan bahwa di tahun 1975, dia dengan nama aslinya, David Kowalski, telah menyaksikan perdagangan senjata militer ilegal. Setelah bersaksi kepada FBI, apartemennya dibom. FBI memberinya nama baru, dokumen baru, dan cukup uang untuk menghilang. Aku datang ke Bandung karena tempat itu kecil dan terisolasi. Aku bertemu denganmu 6 bulan kemudian, dan aku jatuh cinta begitu dalam, hingga aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku bisa memiliki kehidupan normal. 5 tahun lalu, kakek Ayu, Frank, menemukan deposit mineral langka di bawah propertinya. Mineral itu adalah jenis yang dibutuhkan untuk aplikasi militer. Jika survei Frank dipublikasikan, orang-orang yang mencoba membunuh Budi 50 tahun lalu akan datang mencari. Aku meyakinkan Frank bahwa survei itu salah, membayar untuk penilaian palsu yang menunjukkan mineral berada di lokasi yang salah, menggeser mereka dari properti Morrison ke tanah lembah yang menghubungkan properti kita. Kemudian aku membeli tanah itu dan memasukkannya ke nama Ayu. Mineral yang sebenarnya masih berada di bawah rumah Morrison. Selama semua orang percaya mereka berada di bawah lembah, tidak ada yang akan menggali di tempat yang benar. Dan tidak ada yang akan menghubungkan mineral-mineral itu dengan kasus perdagangan senjata tahun 1975. Aku mengubur jutaan rupiah untuk melindungi kalian semua, kata Budi. Karena jika orang-orang itu tahu di mana aku, mereka tidak hanya akan membunuhku, mereka akan membunuh semua orang. Romo Paulus mengeluarkan dokumen. Aku memiliki laporan FBI, surat-surat perlindungan saksi, survei geologis asli yang dipesan Frank Morrison. Semuanya didokumentasikan. 3 dari cincin perdagangan itu sudah mati, 4 di penjara, 2 masih buron, masih berkuasa. Dia menunjuk ke sebuah dokumen. Ini datang 2 hari lalu. Permintaan dari firma hukum yang mewakili kepentingan tambang anonim. Mereka ingin membeli properti Morrison dan tanah lembah. Mereka menawarkan 5 miliar rupiah. Itu jebakan, kata Ayu. Pembeli anonim menawarkan harga premium untuk tanah yang tidak diperiksa. Mereka mencoba menguasai properti dengan cepat sebelum ada yang bisa melihat terlalu dekat siapa mereka sebenarnya. Mereka tahu, entah bagaimana mereka tahu, Budi sudah mati. Kami akan memperbaikinya, kata Arman. Topeng kepercayaannya hancur. Kami akan menarik petisi perwalian. Kalian akan melakukan persis apa yang ibumu katakan. Sela Romo Paulus. Romo Paulus memberiku surat terakhir Budi. Siti tersayang, jika kau membaca ini, maka kau tahu kebenaran tentangku. Aku tidak mengharapkan pengampunan. Tapi aku harap kau bisa mengerti bahwa setiap kebohongan yang kukatakan adalah demi satu-satunya kebenaran yang penting. Bahwa aku mencintaimu lebih dari hidup itu sendiri. Ayahmu meninggalkanmu sebuah pilihan. Jual tanah itu kepada pembeli anonim, atau pertahankan dan lanjutkan penipuan, melindungi rahasia tetapi hidup dengan beban. Atau kau bisa go public, beritahu FBI segalanya. Aku akan menjual tanah itu, kataku pelan. Semua orang mulai berbicara sekaligus. Kami menjual lembah, kataku kepada agen Ruby. Seorang agen FBI yang dihubungi Romo Paulus, tanah yang semua orang kira memiliki mineral. Transaksi bersih dan legal. Dan ketika mereka mulai menggali di tempat yang salah, mereka harus menunjukkan niat mereka. Sementara itu, deposit yang sebenarnya tetap tersembunyi di bawah rumah Morrison, yang akan Ayu donasikan kepada perwalian konservasi. Rumah dan tanah di sekitarnya menjadi properti sejarah yang dilindungi, tidak dapat dikembangkan, tidak dapat ditambang. Kalian berbicara tentang melepaskan jutaan rupiah, kata Arman. Kami berbicara tentang mengakhiri ancaman 50 tahun. Aku memotong. Hidup ayahmu dicuri oleh ketakutan dan kerahasiaan. Aku tidak akan membiarkan kematiannya tidak berarti. Jika menjual lembah berarti menangkap orang-orang yang membuatnya lari, maka itu sepadan dengan harga apapun. Apa yang ibu butuhkan dari kami? Tanya Joko. Aku ingin kalian mempercayaiku. Mendukungku, berhenti mencoba mengendalikanku. Aku ingin kalian ingat bahwa aku adalah ibumu, bukan portofolio investasi kalian. Lembah yang layu, cinta yang tumbuh. Penjualan itu memakan waktu 2 minggu. Firma Richard Freeman sangat ingin. Agen Ruby memasang kawat di seluruh transaksi. 3 minggu kemudian, agen Ruby menelepon. Kami menangkap mereka.
Richard Freeman dan 4 rekan ditangkap atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan konspirasi. Ketika mereka tidak menemukan mineral di tempat yang mereka harapkan, mereka mengajukan klaim asuransi dan mencoba memalsukan laporan, dan dengan demikian, menghubungkan diri mereka dengan kasus perdagangan senjata tahun 1975 melalui komunikasi yang didokumentasikan. Ini sudah berakhir, kata agen Ruby. Keberanian suamimu 50 tahun yang lalu, dan keberanianmu sekarang. Kalian berdua telah membantu membawa orang-orang berbahaya ke pengadilan. Malam itu, aku membakar surat budi dan buku hariannya dan USB drive di perapian. Api membakar terang dan bersih, mengubah rahasia menjadi asap, kebohongan menjadi abu. 6 bulan kemudian, lembah itu mulai menjadi liar. Tanpa perawatan budi, ia kembali menjadi hutan dan padang rumput. Tetapi di kebunku di rumah utama, aku menanam bunga-bunga baru, lavender dan mawar dan kaca piring. Dan putra-putraku membantuku menanamnya. Tangan mereka di tanah di sampingku, belajar untuk menghargai keindahan demi dirinya sendiri. Apakah ibu merindukan lembah itu? Tanya Joko suatu pagi musim semi. Aku merindukan apa yang diwakilinya. Aku mengakui, tapi aku tidak membutuhkan isyarat besar lagi. Ini sudah cukup. Ini nyata. Sekarang aku tahu kebenarannya. Aku adalah Siti, istri David Kowalski sang pahlawan. Pria yang mempertaruhkan segalanya untuk melakukan hal yang benar. Pria yang cukup mencintaiku untuk membangunkan aku kebun kebohongan yang berbunga dengan kebenaran. Di usia 76 tahun, aku hidup sepenuhnya dan bebas dan tanpa rasa takut. Karena budi benar, usia bukanlah kelemahan. Itu adalah kebijaksanaan yang diperoleh melalui bertahan dari segala yang dilemparkan kehidupan kepadamu dan keluar di sisi lain masih bisa mencintai. Setiap bulan Oktober di hari ulang tahunku, aku berjalan ke tempat lembah itu dulu. Jika kau melihat dengan hati-hati, kau masih bisa melihat bentuk barisan lavender, garis-garis samar di rumput liar, dan dari atas, dari bukit tempat aku berdiri, kau masih bisa melihatnya. 6,15,975. Tanggal pernikahan kami, terukir di bumi, terlihat hanya oleh mereka yang tahu untuk mencarinya. Satu rahasia terakhir. Satu bukti cinta terakhir. Aku berdiri di sana dalam angin Oktober yang dingin, dan aku berbisik kepada pria yang telah memberiku segalanya dengan tidak mengambil apapun untuk dirinya sendiri. Terima kasih, Budi. Untuk kebohongan dan kebenaran. Untuk ketakutan dan keberanian. Untuk membangunkan aku tempat untuk tumbuh ketika kau tahu kau tidak akan berada di sana untuk melihatnya mekar. Aku berbalik untuk pulang. Tahu bahwa peringatan terbaik untuk cinta budi bukanlah melestarikan apa yang dia bangun, tetapi memiliki keberanian untuk melepaskannya. Untuk menanam sesuatu yang baru, untuk hidup tanpa rahasia. Dalam terang, dikelilingi oleh keluarga yang akhirnya mengerti apa yang dia ketahui selama ini, bahwa cinta bukanlah tentang isyarat besar atau harta tersembunyi. Ini tentang muncul setiap hari dan memilih satu sama lain, bahkan ketika itu sulit. Terutama ketika itu sulit.